seorang agnostik. Dari siapa lo belajar satanis? Gue karena kan beberapa musik gue senang dengerin musik yang aneh-aneh ya. Kenapa bisa jadi satanis? Gue belajar apa itu satanis, apa aja yang mereka sembah. Lo mempelajarin tentang satanis itu di umur berapa? Dari kapan ya? Udah lama sih, dari gue SMA. Gue tuh apa ya? Gue senang hal-hal yang agak gelap gitu loh. Kenapa lo memilih untuk tidak sholat selama 4 tahun ini gitu? Males. Iya makanya gue jadi agnostik. Wah, gue bener-bener kayak pernah benci sih dengan Tuhan gue sendiri. Cuman balik lagi kayak semakin gue benci kok semakin gue mikir ya. Kita diciptain di dunia ini cuma buat ibadah doang ternyata. Apa sebutuh itukah Tuhan terhadap manusia? Gila, itu bisa menjerumus kita ke justru malah ke ateis karena kita benci terhadap Tuhan. Kita serius dulu kali ya, biar nggak terlalu kasar ya. Biar santai lah. Yoi. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Ngelenpot kuy. Cuy, balik lagi di channel Gas Ramabak. Tapi sebelum mulai, mari kita ngeteh pagi hari. Kalau di Kopi Demari di tempat lo tadi kerja ya. Kalau di sini tehnya rada gelap. Apa kopi hitam kali ya? Pekat. Jadi ini obrolan akan sensitif sekali dan lebih mendalami tentang agama nih karena kita kedatangan Kiai. Kiai Ajib. Tapi kali ini sebelumnya tadi kita udah podcast ya Bob ya, tanpa seseorang apa kalau agnostik tuh dipanggil asnoktik apa? Enggak gue Islam. Oh Islam. Sudah Islam Sekarang. Jadi kita udah podcast tentang horor di konten Albak Misteri, itu bisa ditonton kalau kalian suka hal-hal mistis. Nah jadi kalau misalnya sekarang kita bakal bicara tentang yang enak karena di konten ngenpot kue. Ngomong enak podcast kue. Ngenpot kue. Jangan salah sebut cuy. Dan ini juga udah ada di Spotify. Jadi tanpa basa-basi kita kenalan dulu dengan orang di sebelah kiri dulu karena kanannya nggak penting. Gimana? Siapa namanya? Gua Bobby guys. Bobby. Oke, jadi Bob kita bakal mulai. Ada. Kita kenalan dulu. Unknown. Oh, udah. Kita kenalan dulu dong. Siapa sih? Gua Givari. Oh Givari. Perasaan dia kenalan bukan Givari. Kayaknya lu nama panggung. Nama gua Al Givari, dipanggil Agib. Oh oke. Namanya terlalu islami untuk seorang agnostik. Agnostik. Apa tuh gue lupa? Agnostik. Agnostik. Tapi enggak lu Islam. Harusnya. Jadi sebenarnya gue kalau Bobby sih udah kenal lama ya dengan di coffee shop ya Bob ya. Cuma nggak terlalu mendalam dan lu membawa teman yang unik nih Bob, jujur nih Bob. Karena gue tuh suka seseorang yang unik dengan pemikiran dia yang berbeda cuy. Karena kita balik lagi toleransi. Karena gue kalau misalkan nggak toleransi gue nggak bakal ngasih lu berbicara. Dan gue bakal ngasih orang siapapun berbicara dengan hal apapun. Nah, lu kan mengalami kehidupan yang cukup bermasalah. Enggak terlalu. Nah, cuma gue tidak bermaksud untuk ngebully. Tapi di balik itu, karena kan kita dari kemarin juga pernah ketemu dan lu tuh orang yang sangat berbeda sih kalau gue lihat. Karena nih cuy. Kalau orang ada yang sama serem sih. Iya sih. Cuman kayak dari 5 menit nih. 5 menit lu udah punya 5 topik cuy. Kayak lu ingat gak sih dari kita ngomong tentang sistem pendidikan Indonesia, terus tiba-tiba bisa menjadi ke Donald Trump, ke ini. Cuman kita harus spesifik ya, kita bicara tentang agama nih. Di depan kopi hitam yang menjadi saksi bisu kita. Kita chips dulu kali ya. Yoi. Kopi hitam. Nyaman di lambung. Daripada kita bahas tentang yang galau-galau cuy, ini topik menjadi topik yang sedap sih. Lo jadi seorang agnostik. Sempet. Koreksi dulu. Tadi katanya lo sekarang. Gimana sih kok di depan kamera jadi berubah? Kan sekarang Islam. Oh sekarang Islam. Akhirnya menemukan. Tapi nggak apa-apa, lo share pengalaman lo. Iya. Kenapa sih lo bisa menjadi seorang agnostik gitu? Gua apa ya?
Kalau masalah kenapa gue jadi agnostik, gue seorang Islam ya awalnya SD gue Islam, Seorang Muslim. ya seorang Muslim, SD gue Islam, SMP gue Islam, dan di situ dinyatakan gue lupa sih, cuman gue nggak ya ntar bisa dikoreksi ya kalau misalkan gue salah, cuman dikatakan kita pada saat kita udah berapa kali nggak sholat Jumat, berapa kali nggak sholat itu keluar dari agama kan. Iya. Jadi gue nggak berhak menyatakan bahwa gue Islam. Cuman menurut gue juga pengen beragama gitu loh. Gak mungkin gue jadi seorang agnostik seumur hidup dong. Karena menurut gue ya, gue agnostik ya cuma karena gue nggak sholat doang. Yeah. Jadi cuma seakan-akan mau pura-pura jadi agnostik lah kasarnya. Tapi kalau misalnya gue kan bicara nih Bob ya, dia kan seorang agnostik ya. Lu udah temenan tuh berapa lama sih Bob? Tahun kurang lebih ya. Lu 2 tahun. 2 tahun. Tapi kenapa sih Bob kayak lu bisa berteman dan bisa menerima orang yang agnostik gitu? Padahal kan jarang ya, maksud gue toleransi nih. Nanti kan bakal kita bahas ya. Mungkin salah satu alasan lu menjadi seorang agnostik itu karena tidak adanya toleransi. Dan kenapa tuh Bob? Kalau dari sisi gue sih karena emang sebenarnya bokap gue mualaf ya. Gue dari kecil sampai SD gue belum punya agama sebenarnya. Oh iya. Emang gue milih sendiri akhirnya. Lebih canggih lagi kan? Jadi emang dari kecil dari keluarga gue nggak ada yang namanya agama ini kayak gini, agama ini kayak gini. Jadi akhirnya ke bawah gue gede, gue berteman sama orang, bahkan gue di sekolah berteman sama orang Hindu lah, apa segala macem. Semuanya gue serap, gue pelajarin hal baiknya. Karena menurut gue semua agama tuh mengajarkan hal benar baik. semuanya. Ya, Agib ini contoh orang yang sebenarnya belum menemukan. Di mata orang yang awam dia orang yang aneh. Sebenarnya kalau kita kulik sebenarnya dia orang yang Unik. aneh sama berbeda tuh. Iya. Beda tipis ya. Sebenarnya kalau dibilang semua agama bahkan satanis ya, walaupun menurut orang semua satanis itu buruk, gue nggak bilang satanis itu baik sih. Cuman satanis mengajarkan, bukan mengajarkan, menurut satanis kasarnya kan semua baik. Gitu loh, artinya dia juga mengajarkan kebaikan walaupun caranya buruk gitu kan. Tapi lu pernah jadi orang satanis? Enggak. Percaya setan? Kalau gimana nih percaya setan? Menyembah setan? Enggak. Karena gue pernah menemukan orang yang dia bisa menyembah setan. Banyak. Enggak satu tertarik kan. Kalau sempat mempelajari. Mempelajari ya. Kalau tertarik sih agak ya, cuman nggak pengen sih. Karena lu pernah mempelajari? Belajar. Dari siapa lo belajar satanis? Karena kan beberapa musik gue senang dengerin musik yang aneh-aneh ya. Contohnya kayak Dimmu Borgir kan dia masuknya black metal yang ya black metal kan setan. Jadi jangan ngejudge semua metal itu satanis, tapi nggak semua metal satanis. Benar. Gitu kan. Tapi gue ngelihat dari beberapa band, dia kenapa bisa jadi satanis? Gue belajar apa itu satanis, apa aja yang mereka sembah, gitu kan. Coba belajar aja sih. Tapi apa yang lo pelajarin deh? Itu jatuhnya sih cuma karena iseng, kayak lu misalkan ketemu bukan buku bagus. Bukan dari mana ya, tapi apa yang lu pelajarin? Apa yang lu pelajarin dari satanis? Jatuhnya kebaikannya dalam hidup lo? Gak ada sebenarnya. Jadi kayak cuma karena balik lagi kayak gue bilang, kayak lu nemu buku bagus nih, asik nih buat gue baca-baca, walaupun itu kasarnya cuma komik, kasarnya cuma apa ya, walaupun dalam hidup lu nggak ngubah banyak banget, seenggaknya kan lu ada sedikit tambah-tambah pengetahuan. Berarti lu mencari tahu. Iya. Oh, berarti rasa penasaran lu tinggi lah ya. Wajar manusia. Tapi kenapa lu bisa nggak terjerumus nih? Padahal kan asutan satanis tuh kuat banget. Balik lagi gue SMP sama SD Islam, jadi gue udah diketatkan. Itu ibaratnya agama yang lu bawa dari lahir ya. Basicnya ya. Bahkan orang tua gue sendiri kan agamis banget, jadi gue ya nggak bisa lah. Apalagi kan sangat-sangat disalahkan bersekutu dengan setan. Tapi memang banyak sih cuy, kayak teman-teman gue yang memilih jalan hidupnya sendiri. Bahkan gue pernah kayak, gue muslim, dan ada teman gue yang gue kasih video itu, jadi buat video sama gue, dan dia itu keluar dari Islam. Padahal gue muslim. Cuman gue mau ngasih tauin kayak kebaikan dia ini bukan kebaikan dalam diri dia sendiri ya. Gue nggak bicara bagi gue. Cuman itu ada perspektif lain gimana caranya biar bisa menghargai, karena teman-temannya dia itu kayak di balik itu kayak dia tuh bilang, "San, buatin video ini karena gue tuh suka dibully karena gue pindah agama, karena di circle dia itu nggak bisa menghargai." Itu aja sih tujuan gue. Cuman balik lagi deh, Gip, kayak
Lu mempelajarin tentang satanis gitu di umur berapa? Dari kapan ya? Udah lama sih, dari gue SMA. Itu berawal dari mana sih? Pasti menurut gua kayak Awalnya Lingkungan juga ya. ya, enggak, lingkungan gak ada yang ngaruh dulu. itu pasti kayak lebih ke depresi gak sih? Enggak juga. Jadi pertama gini, gue tuh kan emang senang musik keras. Cuman di awal tuh gue gak ngerti. Terus SD gue dikasih HP sama nyokap gue. Nah HP itu beberapa musik ada yang enak. Terus tiba-tiba gue denger tahu musik Avenged Sevenfold gitu kan pertama kan. Aku penasaran. Terus gue dengerin enak. Tapi ternyata menurut gue kayaknya ada yang kurang gitu loh. Kurang gigit. Lama-lama gue coba cari Slipknot. Terus lama-lama gue dalamin metal itu apa gitu kan. Ternyata dulu gue pikir itu namanya rock. Ternyata mereka genrenya metal gitu kan. Entah terserah mau nyebutnya apa, tapi gue metal lah gitu lah. Terus gue cari metal tuh ada apa aja. Terus gue download semua satu-satu gitu kan, setiap genre. Oh ada yang begini, ada yang begitu. Terus ini kenapa nyebutnya setan terus gitu kan. Gue cari apa nih, oh ternyata metal satanis. Apa yang membuat mereka satanis? Dari situ mulai gue penasaran, gue cari-cari. Sampai beberapa wallpaper gue ya tentang satanis gitu kan. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Wallpaper gue ganti-ganti. Sampai foto profil IG-nya. Ya, as you can see gitu kan. Cuman bukan karena gue terjerumus dan gue pengen jadi satanis, tapi karena menurut gue bukan keren sih. Gak apa-apa, let's say. Enggak, gue gak bilang keren. Tertarik pasti. Kan gue bilang tadi sedikit, cuman gue bukan tertarik buat masuk, tertarik karena penasaran gitu loh. Kalau menurut gue kayak lu lebih kelihatan lu bisa menjadi pria yang keren gitu, misalkan kalau misalkan lu menunjukkan lu bersama setan terus. Enggak keren sih menurut gue, kayak gue bukan menunjukin gue sama setan, menurut gue mereka punya seni yang unik gitu loh. Gayanya beda. Gue sempat didebatin dulu waktu SMA gara-gara gue pakai wallpaper satanis. Lu satanis segala macam. Karena gue senang metal. Kalau lu jadi anak metal terus metal lu gitu-gitu aja gitu kan. Ya mungkin nggak semua, cuman beberapa anak metal kadang suka ngebully. Maksudnya kayak apaan sih gitu loh. Ini mohon maaf kalau misalnya ada penyuka band apa tapi mau gue sebut. Jadi misalkan kayak ada penyuka band metalcore gitu kan, terus ada anak-anak metal tua yang ngomong oh metalcore buat anak-anak kecil gitu. Jadi gue harus masuk ke semuanya supaya gue nggak ini tahu itu tahu, walaupun minim tapi seenggaknya tahu gitu loh. Tapi itu berasal dari lirik-liriknya mereka yang menjerumuskan gitu nggak sih? Iya. Maksudnya? Nggak, maksudnya kayak dari kalau lirik kan lu bicara tadi. Lirik mereka menjerumuskan iya, tapi maksud poin pembicaraannya berasal apanya? Kayak dari psikologis. Yang membuat mereka jadi satanis. Jadi kan lu terdengar kayak lu sering dengar lirik tuh yang membawa alur lu kayak lebih ke setan. Otomatis kan dalam diri lu punya ketertarikan di situ dong. Lu bisa sampai mempelajarin, which is itu udah sebuah psikologis lu yang membawa alur hidup lu. Tapi balik lagi ya, tertarik bukan berarti gue masuk ke dalam agama itu. Gue tertarik ya misalkan. Lu melihat dari sisi seninya. Atau melihat dari sisi keunikannya. Gue tuh apa ya? Gue seneng hal-hal yang agak gelap gitu loh. Bukan horor juga karena gue penakut. Cuman agak gelap tuh agak menurut gue agak unik aja gitu. Asik aja dilihatnya. Itu berdasarkan karena ini kayak latar belakang lo yang gelap juga, jadi seolah hal yang gelap ini relate dalam diri lo. Gue nggak tahu ya, gue nggak bisa latar belakang gue gelap, bilang latar belakang gue gelap juga karena mungkin masih banyak lagi yang lebih sadis gitu kan. Cuman menurut gue sih nggak juga sih, karena emang ketertarikannya aja, sekedar tertarik. Cuman untuk lebih dari itu enggak sih. Tapi lo pernah nggak pas kecil tuh ngerasa punya banyak hal yang membuat lo depresi atau frustasi? Pernah. Semacam apa? Gue sempat dibully, ya tapi parah sih dulu waktu SD kan. Gue SD gue tuh nggak jelas, jadi gue SD bareng sama anak-anak yang ya unik lah gitu kan. Nah, terus singkat cerita mereka bikin satu geng. Mereka nggak ngajak gue karena gue yang paling bandel di situ. Ya gue pindahan soalnya kan. Tadinya gue kelas 1 di SD mana, cuman gue dikeluarin gara-gara nyolok mata teman. Jadi akhirnya gue gini serius. Satu SD? Enggak, matanya sini ini. Jadi dia tuh gangguin gue. Ya namanya Rizky, gue bodo amat mau inget apa enggak sama gue. Cuman dulu gue waktu lagi belajar, kayak dia ganggu dah, gue lupa dia gangguinnya gimana. Gue kesel, gue punya pensil mekanik, gue tekan, gue giniin ke bahunya semua gitu kan. Katanya bolong-bolong, baru ada berdarah-darah, gue nggak tahu, gue lihat terus gue giniin ke mukanya. Niatnya gue kena fist gitu kan. Cuman gue gores, pensilnya ngerobek.
Oh. Gue banyak kasus SD kelas 1 gue kan, akhirnya gue dikeluarin pindah ke satu sekolah. Dari situ gue karena emang dari SD gue kan gue dari awal tuh gue merasa jadi orang yang agak sedikit apa ya beda gitu kan. Jadi gue nggak terlalu suka bersatu, tapi dengan cara mereka yang gue bilang tadi, mereka bikin geng sampai gue kelas 6 mereka bikin kayak kubu-kubuan gitu kan, gue kayak merasa dijauhin. Oke. Gitu kan. Gue bahkan guru gue sendiri bilang gue lamban, padahal bisa dibilang Guru lu sendiri. iya lamban tuh bukan dalam artian lu misalkan lu lemot gitu, cuma kayak misalkan apa jelasinnya ya? Pokoknya lu punya cara nangkep yang berbeda. Iya. Cuman kalau lamban ini kan jatuhnya karena gue dulu di SD gue juga anak-anak autis, jadi lamban gue seakan-akan gue anak ABK gitu loh. Dan pokoknya dia ABK ngomongnya itu apaan? anak berkebutuhan khusus. Oh. Jadi seakan-akan gue anak berkebutuhan khusus, jadi guru gue ngomong gitu. Padahal banyak yang komplain gitu kan. Bahkan gue buktiin gitu, gue kesel kan, gue buktiin juga kalau gue SD akhirnya ranking 1 pada 1UN. Bego sih tetap sih, karena soalnya walaupun nilai gue oke, tapi gue dari 3 anak. Soalnya begini cuy, kayak menurut gue ya, itu yang menyimpulkan lo ABK lu sendiri atau guru lu? Orang tua gue sendiri yang komplain. Karena Komplain orang tua gue guru di SD gue dulu, sempat ngajar. Itu yang bilang orang tua lu yang bilang sendiri ke lu. Iya, kata Pak Miftah nih, buat Pak Miftah ya kalau nonton nih kurang ajar Anda. Gak apa-apa. Bercanda, Pak. Karena jujur cuy, gue juga pernah di underestimate guru. It's okay, gimana? Tapi pokoknya dia ngomong gitu ke nyokap gua. Terus nyokap gua ngomong ke gua, "Kamu tuh dibilang lamban." Ibu sakit hati, apalagi saya. Bangsat gitu loh. Ini enggak apa-apa kan ngomong kasar. Nggak apa-apa. Sorry. Anjing kan? Keceplosan. Bangsat deh. Tapi balik lagi coy, kayak lu kan dibilang lamban nih. Kalau gue dulu bahkan kayak gue ketika gue memang orang yang nggak punya teman dari kecil, jadi kita merasakan hal yang sama gitu. Cuman balik lagi, kayak gue nggak punya temen apa ini yang bisa gue punya aktivitas lain. Terus gue memilih catur yang memang itu kan 1 versus 1 gitu ya. Dan di situ balik lagi, gue terlalu di underestimate sama guru catur gue, bahkan kayak dibilang ayam sayur lah. Lu lagi main kecil terus kadang kayak lu ngerasain kekalahan lu. Karena sekarang lu punya piala yang banyak, kasarnya gitu. Karena emang proses. Karena balik lagi ke pembuktian. Ketika lu dijatoin, lu merasa emang diri lu seperti itu, atau lu bisa lebih dari ucapan orang yang ngedown gitu loh. Gue usah jauh-jauh baru-baru ini, gue kan baru-baru ini jatuhnya kayak 2 tahun terakhir atau gimana. Gue punya teman namanya Bobby yang ini. Dia sendiri ngomong, dia di kesini jatuhnya kan kasarnya diajakin orang, bener kan Bob? Iya. Cuman dia tuh kopi tuh diajarin orang. Nah orang yang ngajarin dia buatannya lebih enak dia daripada orang yang ngajarin sekarang. Gua ngerasain gitu kan waktu itu kan. Karena apa, dia ngebuktiin. Benar. Gitu kan. Dari triggernya itu bikin orang pengen ngebuktiin. Tapi berasal dari ini nih Bob, kayak gue bicarakan lu kenal 1 tahun dia ya, 1 tahunnya, terus kayak dengan pemikiran dia yang berbeda. Tapi dari situ ada hal yang ngehasut diri lu nggak sih? Kayak ada yang ngebawa ke sisi dari dianya? Enggak sih, gua orangnya tipe yang nggak mulai terhasut sih. Kalau buat pertemanan nggak mulai terhasut. Tapi gua selalu ngambil Sisi baik baiknya. negatifnya. Soalnya si Agib pemikirannya kadang-kadang hal yang nggak gua pikirin nih. Benar. Tapi ada di kepala dia kan gua. Anjir orang, gua belum, misalnya gua mikirin hal ini nih harusnya nanti nih. Gua udah pikirin dulu. Karena memang tai sih. Karena memang menurut gue ya, kita tuh harus bisa dihadapkan dengan perbedaan sih. Iya, benar. Jadi semakin lu berbeda, semakin lu bisa berpikir dengan wawasan yang luas gitu. Coba balik lagi nih, gue tertarik banget ya kayak agnostik lu dari tahun berapa berarti bro? Gue merasa agnostik, jatuhnya agnostik itu gue, karena gue bilang tadi gue kayak pura-pura agnostik ya. Jadi gue tuh merasa jatuhnya. Jadi balik lagi di gue bilang gue sholatnya jarang. Terakhir sholat gue tuh SMA kelas 1 semester 2. SMA oke. Kelas 1 semester 2. Itu kan artinya udah lama banget. Gitu loh. Umur lu berapa sih sekarang, berapa? 19. Berarti sekitar 3 tahun yang lalu ya? Oh 4. enggak, 4 tahun. 4 atau 5. Kenapa lu memilih itu cuy? Bukan memilih, gue kan balik lagi tadi kan berpura-pura atau gue merasa juga kan, merasa gue agnostik. Karena kan gue gak berhak pak nyebut gue punya agama, karena gue sendiri tidak menjalankan ritual Enggak, agamanya. maksud gue kenapa lu memilih untuk tidak sholat selama 4 tahun ini gitu? Males. Enggak sih, gak cuma males sih ya.
banyak kayak gue yang ada yang orang ngomong, gue nggak tahu ya hukumnya seperti apa, cuman ada yang bilang katanya sholat nggak diterima 40 hari. Gue orangnya nyepelein kan, nah karena gue nyepelein jadi kayak 40 hari nggak diterima ini. Akhirnya karena kebiasaan itu bikin gue beneran males. Yang tadi awalnya nih, ini lu kalau gue ada temen siap, pokoknya ada temen gue, lu ntar gue kasih lu bisa tanya deh. Jadi gue tuh diajakin nongkrong sama dia, azan gue bilang ntar gue ada panggilan. Sampai segitunya. Tapi sekarang gara-gara itu makanya gue kayak anjir, gue ngaku Islam tapi gue kurang ajar sama Tuhan, gue kayak tai lah nggak boleh. Harusnya ada hal ya. Sebenarnya lu dari yang baik menjadi yang buruk tuh di tengah-tengahnya pasti ada suatu proses apa yang lu alamin gitu kan. Iya dari gara-gara gue malas tadi yang gue bilang. Dari malas kalau pertemanan doang sih menurut gue, lu kan punya banyak temen nih. Otomatis kayak ada sesuatu hal yang gue belum tahu nih masalah terbesarnya. Kalau misalkan gue boleh tahu apa sih? Dalam? Kenapa lu nggak sholat gitu? Atau ada masalah entah itu keluarga atau percintaan mungkin? Kita serius dulu kali ya, biar nggak terlalu kaget ya. Biar santai lah. Enak kopi. Kopi hitam buatan Gasan Albak, the best. Sesuai pesanan gue kan gak pakai gula kan? Karena memang sudah manis alami tuh. Iya. Gimana? Ada beberapa sih, kadang gue agak sebel juga, kadang ya sebel, kadang juga bukan denger sih, lebih kayak gue merasakan jadi orang tuh gimana ya. Mungkin gak cuma gue doang, tapi beberapa orang mungkin ya, gue gak bilang semua orang. Cuman gue tipikal orang yang lebih mikirin perasaan orang daripada perasaan gue sendiri gitu kan. Kadang gue ngelihat orang yang non gitu ya, terus tiba-tiba ketika kita lagi yang harusnya waktu senggangnya mereka gitu, terus ya kalau azan mah nggak masalah, tapi tiba-tiba mereka yang pasang tawa kencang-kencang cuma buat pengajian itu nggak masalah sih, cuman kalau di dalam masjid gitu kan. Tapi kalau buat keluar ya gue bukan mau nyalahin, bukan karena gue nggak suka orang ngaji, seneng gue ngeliat orang ngaji sumpah, cuman yang gue nggak suka kan nggak semua orang bisa dengerin itu, nggak semua orang tidak terganggu gitu. Cuman itu aja sih, gue cuma lebih ke menurut gue nggak bilang apa ya, gue agak takut sih ngomongnya, cuman kita kurang toleransi aja. Toleransi udah bagus kok di kita, cuman kurang aja dikit nih kurangnya. Jadi kalau misalkan dari lu kan bicara tentang lu nggak suka gitu ya kalau ada orang yang ngaji pakai toa harusnya di dalam masjid. Tapi kan dibalik lagi di awal kan gue nanya kayak apa sih yang mendasari lu tuh nggak sholat gitu? Apakah hal tersebut tadi itu hal yang akhirnya kan kayak yang ya tadi kan lu sempat ngobrol sama gue, terus lu bilang apa gue agak nggak jadi gara-gara itu gue jadi benci sama agama gue. Tapi gue kasih penjelasan dulu ya, kalau gue nggak benci, tapi gue agak risih aja. Mungkin karena emang gue kesetanan kali, gue nggak suka denger. Cuman itu kan lu menyimpulkan sendiri itu. Iya, gue mendingan gue ngatain diri gue sendiri daripada orang. Tapi terserah sih mau dijudge apa sih, gue mau terima banget. Nah kalau gue sih nggak ngejudge. Tapi dari situ kayak balik lagi, gue apapun judge lu gue terima karena pendapat. Orang tuh bebas berpendapat. Tapi kadang kan ada aja yang membungkam gitu kan, makanya. Iya. Tapi kalau misalkan kayak hal-hal tersebut nih ya, dari lu yang kayak nggak sholat karena menurut lu tidak ada toleransi dari Islam gitu ya. Sebenarnya itu kan hanya oknum. Dan sebanyak apa sih orang yang nggak suka dari pengajian gitu? Yang seharusnya lu tuh bersuara kayak gini, apakah lu mewakilkan dari berapa ribu orang? Enggak juga, karena gue bukan siapa-siapa gitu kan. Cuman ya gue survei aja ke beberapa orang sedikit. Ya gue balik lagi, gue bilang teori gue itu gue nggak bilang nggak sepenuhnya benar juga. Gue bakal bilang ini salah. Karena balik lagi orang nggak akan setuju dengan cara gue ngomong seperti ini gitu loh. Tapi kenapa tahu lu teori itu salah lu masih lakuin deh? Maksudnya masih mengutarakan teori ini gitu. Karena apa ya, gue sendiri yang ya sekarang ya gue bilang gue udah Islam ya, cuman maksudnya gue sendiri yang seagama pun merasa kayak ini nggak waktunya gitu loh. Nggak waktunya apa? Nggak waktunya untuk mereka melakukan hal itu. Gue nggak mau nyebut apa halnya, cuman maksudnya ya ada hal-hal tertentu kayak misalkan lu azan atau apa itu kan wajib ya, nggak masalah lu mau
pakai toa gitu kan. Itu sangat seneng gue dengernya karena mengingatkan. Karena harus emang sekeras mungkin. Iya, panggilan kan supaya orang bahkan datang ke masjid gitu kan. Iya. Bahkan dulu zaman dulu Nabi ngeliat orang yang nggak sholat di masjid, kalau nggak salah sih gue denger dari guru gue kalau nggak salah. Jadi itu ada laki-laki yang nggak sholat di masjid, rumahnya dibakar gitu loh kalau nggak salah gitu. Cuman apa ya? Itu mungkin bisa dikoreksi nanti ya. Iya nanti bisa dikoreksi. Gue nggak tahu banyak soalnya. Ilmu gue sangat minim anjir. Dikit banget ilmu gue. Cuman apa ya? Kalau ya selain itu kan kasarnya nggak wajib dilakukan gitu loh, nggak harus dilakukan. Kalau cuma apa ya sekadar kalau kita bahkan di Arab sendiri kalau nggak salah masjid-masjid kecil kan nggak pakai pengeras suara gitu loh. Kalau setahu gue sih ketika gue ke Masjidil Haram ya pas sih emang kenceng banget sih suaranya Pak. Yang masjid-masjid kecil? Masjid-masjid kecil? Gue kan datang ke masjid itu sih. Oh, nggak yang kecil-kecil ya. Ini setahu gue nggak tahu. Cuman gue dapat Lu taunya dari mana? Banyak orang yang ngomong Pak. Gue denger dari TV juga. Gue lupa TV apa waktu itu. Tapi balik lagi deh kayak sebenarnya kan lu ngelihat dari sisi yang negatif cuy. Iya makanya gue jadi agnostik. Tapi akhirnya kan gue ngeliat sisi positifnya juga. Apa sih? Enggak, gue bicara tentang selama lu hidup nih. Lu dari kecil jadi Islam, menjadi Muslim gitu ya. Lu berasal dari agama Islam. Apa sih hal positifnya? Banyak Pak. Waduh, kalau jelasin satu-satu. Nggak apa-apa, mungkin. Gue nggak bisa jelasin juga ya. Cuman menurutku jadi apa ya? Ya gue nggak tahu sih. Ini pendapat masing-masing kan. Yeah. Cuman ya kalau bagi gue, ini bagi gue lah ya. Jadi nggak bisa nyalain gue karena ini bagi gue gitu loh. Menurut gue ya yang mudah dilogikan ini. Apa? Ya agama yang sekarang gue jalanin ini menurut gue gampang masuk ke logika gitu loh. Pun yang nggak logis pun masih ada penjelasannya. Benar. Jadi kan menurut gue itu udah agama paling gampang juga kasarnya kan. Nggak nyusahin. Misalkan lu lagi sakit, lu nggak harus berdiri buat sholat, lu bisa sambil duduk. Nggak bisa duduk tiduran masih nggak bisa miring-miring juga pakai lirikan mata nggak bisa baru sholatin kan. Tapi gitu. lu tahu sesimpel itu kenapa lu memilih nggak sholat gitu cuy? 4 tahunan pula. Kayak lu kan udah tahu semua nih. Gue pun kayak wow, lu tahu ini gitu. Bahkan banyak anak muda yang nggak tahu ini gitu. Ada beberapa pertanyaan yang bingung gue jawab, tapi bakal gue jawab juga sih. Nggak apa-apa. Ini kalau gue mending jawab munafik karena gue bingung jawabnya. Karena kalau gue jawab pakai kata-kata gue nggak ngerti juga gue jelasinnya gimana kan. Cuman ya gue menjadi orang munafiknya karena gue malas. Iya. Gitu aja. Gue soalnya bingung mau jelasin gimana tentang masalah kenapa gue nggak sholat. Karena nggak cuma gue. Cuman gue nggak bilang semua orang, gue nggak bilang beberapa orang. Tapi gue bilang nggak cuma gue gitu loh. Di agama gue tapi ya. Atau memang dari kecil kayak lu semua ibadah tuh secara terpaksa gitu ya? Iya. Karena harusnya kan gue ngeliat beberapa orang yang anak kecil tuh sholat malah seneng. Ada beberapa keluarga yang seperti itu. Banyak sih. Cuman itu cara mendidiknya tuh bukan dengan pressure. Bener. Tapi dididik kayak anak tuh kan pengennya main. Bukan pengennya di kelasin gitu kan. Jadi si bapaknya ini seakan-akan jadi sahabat lah kan. Udah gitu nyuruh sholat. Ya seenggaknya dienakin gitu loh. Bukan sholat nggak? Kalau nggak bapak pukul. Emang dulu orang tua lu kan begitu. Pakai ancaman ya. Ditampar Pak. Jadi kalau gimana ya? Jadi akhirnya di situ yang kita gimana sih ketika lu nggak usah jauh-jauh deh. Ketika orang ngomong jangan nengok kanan, lu pasti nengok kanan karena emang penasaran gitu kan. Apalagi seperti itu jangan nggak dilakukan gitu kan. Terus kita kayak penasaran apa sih kalau kita nggak lakukan tuh apa yang terjadi gitu kan. Benar. Itu sih mungkin yang bikin gue begitu. Karena ini mungkin ini jatuhnya kesimpulan gue sendiri sih. Tapi dari kesimpulan lu kan maksud gue kayak banyak sisi positif sedangkan lu terlihat risih gitu ya. Dan terlihat memang terpaksa. Tapi gue juga risih jadi begini gitu loh. Gue serba salah. Tapi lu pernah nggak sih kayak sekali aja ngerasain sholat tuh tenang gitu? Pernah Pak. Pas gue bilang gak ada panggilan,
Pak, gue tenang Pak. Tapi kalau misalnya ketika orang tua gue udah mulai nyuruh, malah males. Lu, Karena nggak dari hati. iya, tapi ketika gue bener-bener pengen nih, tenang. Dan gue berapa kali sholat, tiba-tiba udah azan nih, gue pengen sholat, gue udah niat. Tiba-tiba Fari sholat, males, langsung males, nggak tahu kenapa. Gue, kalau gue misalnya bercanda juga, mungkin setannya buka mata nyokap gue, tapi itu bercanda gitu kan. Oke, tapi kan sekarang lu udah hidup sendiri lah ya, kayak ngekos sendiri kan. Harusnya, tapi karena COVID, jadi gue masih bareng orang tua lagi. Tapi masih dipaksa. Orang tua gue udah nggak begitu ngurus masalah sholat, karena kan udah gede, agama udah tanggung sendiri. Gue udah balik. Lu udah nggak dipaksa tapi lu nggak sholat. Tadi kan katanya kalau lu nggak dipaksa. Balik lagi ke yang tadi gue bilang, gue udah terlanjur malas. Kalau kita udah kebiasaan sama malas kita, terus kita paksain kayak nggak nyaman. Padahal gue pengen banget balik kayak dulu gitu loh. Oh, lu pengen balik kayak dulu. Makanya gue lagi pelan-pelan berusaha. Ya sih, karena menurut gua kalau misalnya kita dipaksain memang susah kan. Iya. Tapi nih Bob, kalau misalkan kalau lu ngeliat nih Bob ya kayak dia yang kayak susah lah buat beradaptasi. Kalau yang lu lakuin kayak gimana sih ngeliat sahabat kita ini gitu? Mungkin dia lagi apa ya? Kalau menurut gue dia lagi mencari-cari dulu sampai dia benar-benar mantep. Karena sebelumnya dia pernah melakukan hal itu, terus tiba-tiba dia meninggalkan. Kan ada sebabnya kan. Iya. Dia lagi Ya mungkin belum dia bisa ngomongin itu pasti lagi, harusnya dia gitu. sekarang tuh lagi mencoba mengorek kembali. Ujung-ujungnya pasti gue nyesal juga. Balik kayak orang-orang dulu kan ngomongnya. Awalnya mau kita nggak mau, tapi ntar lama-lama nyesel. Tapi jujur sih, gue tuh pernah ngerasa benci bahkan sama Tuhan gue sendiri. Karena ketika gue dikasih drop banget, terus kayak ngerasa gue tuh, kok Tuhan tuh kayak gini ya? Padahal yang gue lihat kayak Tuhan Maha Baik, terus Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Adil dan lain-lain. Tapi ada Maha yang lain juga Pak. Apa? Maha membolak-balikan hati manusia. Itu kok buat galau sih. Enggak, itu masalahnya tuh. Wah, gue baru-baru kayak pernah benci sih dengan Tuhan gue sendiri. Cuman balik lagi kayak semakin gue benci kok semakin gue mikir ya. Iya. Kayak Harusnya kita dikasih perasaan kayak gitu, itu waktunya kita dekat sama Tuhan harusnya kan. Malah karena manusia mikirnya, kenapa gue kasih cobaan ya? Iya. Taruh deh, gue potong dulu deh. Tapi lu tahu gak sih, ada temen gue satu orang nih, gue gak mau sebut yang mana. Tapi dia sampai nanya, kita diciptain di dunia ini cuma buat ibadah doang. Ternyata, apa sebutuh itukah Tuhan terhadap manusia? Gitu loh. Buset, gue sampai ini satu-satunya pertanyaan yang biasanya gue jawab gampang pakai logika. Ini kayak shit, susah Pak. Gue kayak anjing. Sampai akhirnya lu jawab. Gue nggak jawab, gue bilang gue cuma balikin lagi, gue langsung out of topic, terus gue nyambungin apa, gue bilang takdir tuh kayak akar sesuai sama apa yang udah lo putuskan. Pak, itu sisa berapa Pak? Satu deh, gue bakarin buat lo. Oh thank you, gue nggak bisa pakai rokok lain Pak. Iya. Kalau bicara tentang Tuhan kan agak-agak. Enggak, itu yang gue takut maksudnya. Kalau pikir kayak begitu, itu gila, itu bisa menjerumus kita ke justru malah ke ateis karena kita benci terhadap Tuhan. Iya. Kalau agnostik tuh kasarnya Masih percaya Tuhan. walaupun buruk juga ya, kasarnya kan nggak ada agama yang dibenerin kan. Iya. Jadi mau masuk surga mana, mau masuk neraka mana juga bingung kasarnya gitu kan. Tapi seenggaknya kalau lu udah benci sama Tuhan, siapa lagi yang lebih adil gitu loh. Gila, gue sampai kaget. Tapi gue balikin waktu itu, gue out of topic, terus gue bilang takdir tuh kayak akar. Kalau ngambil akar keputusan yang benar, lu dapat akar yang benar. Nah itu bagus tuh akarnya tuh ke depan. Gue bilang gitu kan. Jadi kalau misalnya lu mau lari dari takdir ya ke takdir, sama kayak lompat dari akar ke akar, nggak bisa kemana-mana. Gue bilang gitu. Nah lu tahu semua itu tapi lu nggak bisa menghargai takdir kehidupan lu. Bukan nggak bisa menghargai, sih, Lu tahu- lebih kayak kurang menghargai. Tapi jujur gue berusaha menghargai. Proses ya. Masih proses, kan merangkak. Iya. Nggak bisa besi bengkok tiba-tiba lu lurusin patah. Tapi lu bener-bener sekarang kayak lebih mencintai agama lu. Iya. Sekarang udah perlahan lu tunjukin. Tapi gue bukan mencintai, tapi lebih banyak ketoleransinya gue. Misalkan ada orang yang seperti apa, ya gue nggak bermasalah gitu. Kalau toleransi sih menurut gue lebih ke kepribadian sih cuy. Lu nggak bisa menyudutkan agama ini tidak toleransi dan Iya. semacamnya. Jadi menurut gue lu tuh bisa membuktikan. Tapi menurut gue
semua agama toleransi loh Pak. Benar. Banget. Jadi lu kan nggak bisa menyimpulkan agama. Lu kan di awal kan risih gara-gara azan toa. Apa toa? Bukan azan Iya ya. pengajian di dalam masjid kan seharusnya kan. Jadi dari kata-kata ini gue takut orang salah menyimpulkan, tapi ntar dengerin aja dari awal. Maksud gue. Subscribe kalau bisa. Yoi, thank you bro. Tapi maksud gue kayak lu kan risih dan lu menganggap tidak toleransi. Padahal lu tahu itu oknum. Iya. Bahkan gue di masjid sini juga nggak ada pengajian. Mungkin ada beberapa segala. Oknum tapi banyak. Ya lanjut. Oh iya, mungkin menurut lo oknum tapi banyak. Tapi kenapa nggak kayak lo bisa ngebuktiin gitu loh? Atau misalkan lo berdiskusi lebih, atau kan ada pemerintah nih pasti ada dia minta kritikan dan saran. Ya karena gue masih pesimis terhadap karir gue gimana ke depannya. apa-apa gitu ya. Ya, gue belum melakukan apa-apa, sedangkan gue masih jadi manusia malas-malasan yang di kamar cuma YouTubean doang. Terus gue sok-sok mau ngerubah, terus ada ya kepesimisan gue ini yang ngomong loh ya sebenarnya. Jadi kayak lu siapa gitu loh. Tapi dengan cara gue ngomong begini ya seenggaknya semoga yang denger ya smart people lah kayak YouTube sebelah si om itu. Tapi gue balik lagi sih cuy, kayak kita tuh punya hak, kita warga sipil gitu ya. Iya. Dan kita bukan memandang kita punya siapa apa segala gitu. Kita di negara bukan yang Korea Utara cuy. Iya. Lu nggak menerima kritikan yang lu langsung ditembak mati gitu. Maksud gue dari sisi lu memandang lu bukan siapa-siapa, lu pesimis, bahkan lu mengakui lu pesimis nih, bukan gue ngejudge ya. Cuma balik lagi, ini gue buat saran lu sih, kayak kritikan itu, bahkan lu nggak harus menemukan solusi. Lu punya keresahan, ya lu harus kritik gitu. Karena Cuma balik solusi lagi, nggak muncul langsung tiba-tiba, solusi muncul setelah kritikan. iya, cuman maksud gue dari keresahan lu, yang lu bisa menyimpulkan tidak adanya toleransi dan semacamnya. Tapi di balik itu, lu tau gak sih banyak banget orang muslim tuh yang bisa ngasih toleransi lebih. Banyak banget. Banyak kan? Maksud gue lu ngambil dari sisi hal yang sedikit. Nih ibaratnya nih, kalau lu jatuh cinta sama cewek, lu gak bisa menerima kekurangan. Iya gak? Ya, ini gue mau potong dulu. Tapi satu tempat, bukan satu sih, satu wilayah nih ya, ada 2 masjid ya kasarnya. Di situ gue seneng. Sholat di situ gue seneng. Kayak, ini masjid, bukan pengajiannya itu ketuanya nggak keluar. Kalau ceramah tuh dia toanya ke dalam kasar. Itu kayak gue, anjir orang menghargai. Anjir nih orang, buset. Dan sholat sini gue merasa nyaman, merasa adem banget. Sekarang pun kalau gue lagi, ya walaupun semalas-malasnya gue sholat sekarang, tapi kadang-kadang ketika gue pengen dan gue sholat di situ, buset, Pak, gue nggak tahu ya, cuman lebay kali gue ya, cuman gue ngerasa di situ enak aja gitu. Benar. Beda gitu loh ya, mungkin balik lagi ke pribadi masing-masing sih gitu. Tapi menurut gue ya kayak lu tuh orangnya tidak cukup berani ya. Maksud gue kayak lu lebih, ini ada sesuatu hal yang negatif. Kalau misalkan menurut lo dari tidak dia pakai toa untuk pengajian, terus mungkin menurut lo suara yang nggak enak dan semacamnya. Tapi lu tidak cukup berani untuk membuat itu lebih baik, cuy. Apalagi yang bikin gue berani tau nggak? Apa? Suara gue kalah. Apa? Suara gue kalah karena suara gue baru minoritas. Ya. Lu minoritas apaan sih? Yang non Islam maksud gue kan suara gue pasti kalau misalkan ada yang mau menyuarakan ya bukan orang Islam, karena rata-rata banyak yang nggak mau menyuarakan karena menurut mereka ya ini baik kok buat pahala gitu kan. Tapi menurut gue banyak kok orang Islam yang bisa menerima keterbukaan, cuy. Karena lu ngeliatnya dari hal yang lu temuin. Karena mungkin dulu banget mungkin di wilayah gue denial itu gitu loh. Makanya gue mungkin terlalu takut. Tapi kan balik lagi cuy, lo gak bakal bisa balik ke kehidupan yang lalu. Iya. Tapi kan lo bakal hidup ke depan kan. Maksud gue, kalau misalkan lo memandang itu negatif, dan gue gak tahu nih apakah di lingkungan lo itu memandang negatif juga. Cuman kalau misalkan kita bisa simpulkan dan banyak orang yang bersuara itu negatif, seharusnya lo bisa berani berbuat itu lebih baik lagi sih. Dan mereka bakal terkesan dengan lo. Harusnya. Kenapa maksud gue? Mungkin dalam proses ya, gue masih dalam masa pesimis yang berkembang kasarnya gitu loh. Kalau gue bener-bener sangat-sangat pengen, kalau gue nggak pesimis ya, gue pasti to the point. Tapi ngomong gue juga nggak mungkin yang terlalu berani, pasti kayak halus lah. Oh iya. Oh itu jadi di part yang pertama kita bicara tentang agnostik, dan itu mungkin sensitif dan harus open mind juga buat nyikapinnya dan bisa berkomentar juga sebijak mungkin.
Dan kita sebagai warga negara juga punya hak untuk berbicara nih ya. Iya. Kita tidak ada maksud untuk menyinggung apapun. Iya. Kita hanya membuka apa yang kita rasakan kan. Dan gue juga bisa membantu. Mungkin gue sekali sih buat ngejudge aja lu belum menemukan jati diri. Iya. Iya nggak sih? Nggak apa-apa. Maksud gue anak muda juga. Nggak perlu lu nggak perlu memberikan penjelasan yang baik. Gue sendiri merasa seperti itu. Nah itu maksud gue mungkin nih ada impact ketika kita berdiskusi. Itu mungkin dari terbenak pikir lu atau mungkin ada teman-teman yang mengalami hal yang sama. Menurut gue kayak lu punya agama terus lu percaya. Kita kan setan itu kan udah sesuatu yang negatif cuy. Itu nggak ada positif-positifnya gitu kayak itu pasti untuk terlihat keren lu lebih satanik aslinya juga lu nggak bakal keren sih. Iya. Apalagi kayak sekarang kan orang kalau mau keren harus nakal gitu. Padahal nakal tuh enggak juga. Oke Bob, jadi thank you banget kita sharing di part yang pertama. Biasanya kita bakal bahas tentang dark jokes nih karena dia pecinta dark jokes. Enggak juga. Jadi dia akan merosting. Enggak bohong. Auranya gelap. Thank you bro buat sharing. Thank you banget Bob ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Gasan Albak dan pantengin di Spotify juga karena akan ada audionya buat kalian dengerin di mobil atau di tempat lain yang bakal lebih fleksibel lagi. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gue Albak. Instagram lo apa Bob? Bobby Armando _. Yoi, kalau Instagram lo? Algifari.a.p. Yoi, dan semoga lo bisa menemukan jati diri lo dan kita bisa lebih baik lagi Bob ya. Dan thank you banget. See you next time. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngomong enak podcast kuy. Ngenpot kuy. Ngenpot kuy. Ngenpot kuy. Ngenpot kuy. Ngenpot kuy. Ngenpot kuy.